Gimana kabarmu hari ini? Selamat ya, kamu berhasil satu langkah lebih maju dengan bertumbuh bersama alur buku. Kali ini kita membahas buku berjudul The Richest Man in Babylon. Buku ini dimulai dengan sebuah kisah di mana ada seseorang yang sangat kaya, di negeri Babilonia kuno. Dia bernama Arkad. Pada suatu hari, Arkad dikunjungi oleh kedua teman lamanya. Mereka bertanya kepada Arkad, bagaimana dia bisa menjadi sangat kaya. Meskipun sudah bekerja sangat keras, mereka merasa masih saja belum bisa menafkahi keluarga mereka dengan layak. Arkad pun bercerita, bahwa saat dia dulu masih menjadi juru tulis, dia pernah mendapat nasihat mujarab dari seseorang tentang bagaimana mengumpulkan kekayaan. Bagaimana caranya? Yaitu dibanding hanya bekerja untuk uang, carilah cara bagaimana agar uang bisa bekerja untuk kita. Salah satunya adalah investasi. Tips-tips di buku ini akan kita pelajari selanjutnya. Wawasan satu buku The Richest Man in Babylon. Pertama, rahasia untuk membangun kekayaan adalah dengan menabung dan berinvestasi dengan bijak. Sebenarnya, cara untuk menjadi kaya ada pada dua hal ini, menabung dan berinvestasi. Pendapatan yang kita hasilkan, haruslah dikelola dengan bijak. Pertama, kita harus mencoba berhemat dengan mengetahui sumber pengeluaran kita. Lalu, ada nggak hal-hal yang bisa kita tunda, ganti atau kurangi? Misalnya, trip jalan-jalan ke Paris bisa kita tunda dulu dan alokasikan uangnya untuk tips yang nomor 2, investasi. Ingat, menabung saja tidak cukup. Mengapa? Uang yang kita tabung tadi sama sekali tidak bertambah, bunga yang dihasilkan sangat kecil sehingga tidak setara dengan angka inflasi, yang mengurangi value uang yang kita miliki dari tahun ke tahun. Maka dari itu, kita harus berinvestasi yang akan menghasilkan lebih banyak potensi kekayaan untuk kita, seperti saham, obligasi pemerintah, atau bisa juga pendanaan startup. Nah, ketika investasi kita sudah cukup menghasilkan, baru saatnya kita bisa mengambil trip jalan-jalan ke Paris dari hasil investasi ini. Wawasan 2 buku The Richest Man in Babylon. Kedua, untuk sukses secara finansial, kita harus open-minded dan terus belajar. Kesuksesan finansial hanya bisa didapat dengan kemauan untuk terus belajar. Pembelajaran tidak hanya berhenti pada menabung dan berinvestasi saja. Ada banyak hal-hal yang perlu kita dalami. Misalnya seperti apa itu saham, bagaimana obligasi pemerintah dapat menghasilkan return yang stabil, bisnis startup apa yang paling kemungkinan booming, atau bahkan sesederhana menghitung compound interest. Ini sangat penting, karena ketika kita berinvestasi, tidak serta-merta uang kita akan menjadi berkali-kali lipat, bila kita tidak bijak menempatkan uang itu pada yang bisa mengelolanya. Faktanya, penelitian menunjukkan kalau kebanyakan orang dewasa kesulitan dalam memahami hal ini. Bahkan, dalam hal menggunakan formula dasar keuangan. Misalnya, menghitung compound interest. Lebih parahnya lagi, mereka cenderung merasa mengetahui banyak hal, dengan pemahaman yang sedikit, tanpa mempertimbangkan untuk mempelajari lebih jauh area-area yang kurang mereka pahami. Wawasan 3 buku The Richest Man in Babylon. Ketiga, proses mengakumulasi kekayaan hanya dapat dilakukan secara perlahan melalui trial and error. Di dunia ini, tidak ada yang instan. Bahkan mie instan saja perlu direbus dulu. Nah, sama halnya dalam mengakumulasi kekayaan. Hal ini juga akan membutuhkan waktu dalam prosesnya. Kita semua pasti setuju, hidup tidak ada yang pasti. Sistem keuangan juga begitu. Misalnya ditandai dengan hal-hal besar yang terjadi, seperti krisis moneter 1998 atau krisis pada tahun 2008. Cepat atau lambat, di masa depan sesuatu yang besar juga akan terjadi. Sehingga, ini mendorong kita semua untuk beradaptasi pada situasi-situasi yang baru dan belajar strategi baru tentang bagaimana cara mengakumulasi kekayaan, bereksperimen dan kemungkinan harus gagal juga. Maka dari itulah kita harus mengalami proses trial and error. Hal ini adalah bukti di mana secara ilmiah suatu progres telah berjalan. Kegagalan-kegagalan yang dialami dapat menjadi tolak ukur untuk sebuah keberhasilan-keberhasilan di masa yang akan datang. Namun, meskipun begitu, ada baiknya kita tidak hanya belajar dari kesalahan sendiri, melainkan dari kesalahan orang lain juga. Ini akan menghemat waktu, uang dan tenaga kita, sehingga tidak harus mengalaminya satu persatu. Ini dapat dilakukan dengan banyak membaca kisah-kisah dan tips dari orang yang sudah berhasil. Bisa juga dengan menghadiri seminar-seminar, mengikuti kursus-kursus online ataupun semudah dengan menyimak alur buku. Wawasan 4 buku The Richest Man in Babylon. Keempat, jangan hanya bekerja untuk uang, tapi berinvestasilah agar uang bekerja untuk kita. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira kamu tahu nggak apa perbedaan antara mengumpulkan uang dan mengumpulkan kekayaan? Mungkin kamu merasa nggak ada bedanya, tapi sebenarnya ada. Perbedaan pentingnya adalah kalau mengumpulkan uang, adalah proses bagaimana kita bekerja untuk uang. Sedangkan mengumpulkan kekayaan, artinya kita berada di kondisi di mana uang bekerja untuk kita. Contoh yang paling jelas kita mengumpulkan uang adalah gaji yang kita terima setiap bulan, dari perusahaan tempat kita bekerja.
Di sisi lain, kita bisa mengumpulkan kekayaan dengan menyisihkan income yang kita dapatkan, lalu diinvestasikan. Misalnya, ke real estate. Lalu, kita membuat kos-kosan dan kemudian kos-kosan itu menghasilkan income tambahan untuk kita setiap bulannya. Tips lainnya, jika kita berinvestasi, berinvestasilah dalam jangka panjang. Hal ini cenderung memberikan keamanan lebih, apabila terjadi sesuatu di luar ekspektasi, misalnya ketika kita kehilangan pekerjaan atau krisis terjadi. Wawasan 5 buku The Richest Man in Babylon. Kelima, investasi yang mendapatkan interest adalah investasi yang menarik. Banyak mahasiswa di Amerika yang mengambil student loan atau pinjaman pelajar untuk melanjutkan pendidikan mereka. Sebagai peminjam, mereka perlu membayar bunganya. Sebaliknya, bila kita jadi yang meminjamkan uang, maka kita yang mendapatkan interest dari pinjaman itu. Hal ini adalah salah satu resep bagaimana kita bisa mengumpulkan lebih banyak kekayaan. Di sini, kita belajar bahwa kita harus memperlakukan uang seperti akan membuka pabrik. Ketika membuka pabrik, kita membutuhkan modal untuk membangun pabriknya. Lalu, kita juga membutuhkan karyawan, serta menggaji mereka. Dua hal ini adalah modal atau kapital, yang harus kita keluarkan. Untuk mendapatkan kapital kita perlu menawarkan sesuatu kepada investor, yaitu interest. Interest atau bunga, adalah salah satu cara dalam mengakumulasi kekayaan karena sifat compoundingnya. Singkatnya, compound artinya bunga berbunga. Misal kita meminjamkan uang senilai 100 juta dengan interest 10% pada saat jatuh tempo. Maka, kita akan mendapatkan sejumlah 110 juta. Wawasan 6 buku The Richest Man in Babylon. Keenam, tingkatkan keberuntungan dengan bekerja keras. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai perbedaan keberuntungan dan kesempatan. Meskipun, kebanyakan orang berpikir bahwa keberuntungan adalah suatu kebetulan, sebenarnya keberuntungan bisa ditingkatkan dengan bekerja keras. Misalnya, seseorang yang mengikuti turnamen tenis dan mencapai babak final. Lalu, dia menang karena bolanya jatuh kena net dan tidak bisa dijangkau lawan. Apakah itu karena keberuntungan? Tentu enggak. Seseorang bisa mendapatkan keberuntungan melalui latihan dan kerja keras. Di sisi lain, kesempatan adalah sesuatu yang acak dan terjadi begitu saja tanpa bisa dipengaruhi. Misalnya, seperti memenangkan lotre atau tersambar petir. Sedangkan keberuntungan sendiri dapat ditingkatkan dengan bekerja keras. Misalnya, Howard Schultz yang pernah ditolak hingga 242 kali. Jika Howard Schultz tidak bekerja keras, mungkin kita tidak akan mengenal brand Starbucks yang mendunia seperti sekarang. Atau, kamu pasti tahu Jack Ma, kan? Dia pernah ditolak 10 kali dari Universitas Harvard, atau dari 24 orang yang melamar di KFC China pada waktu itu, hanya 23 yang diterima. Dia satu-satunya yang tidak diterima. Namun, kini Jack Ma adalah salah satu orang terkaya di dunia. Wawasan 7 buku The Richest Man in Babylon. Ketujuh, jangan menunda untuk memaksimalkan peluang yang ada. Ada berapa banyak manusia di muka bumi ini? Ya, 7 miliar lebih. Kira-kira ada berapa banyak yang memiliki ide serupa, seperti apa yang kamu pikirkan? Banyak. Intinya, banyak banget orang-orang di luar sana, yang bisa jadi memikirkan dan ingin melakukan hal yang sama seperti yang kita pikirkan. Jadi, kita harus selalu siap sedia, agar tidak melewatkan peluang. Apa tipsnya supaya kita tidak melewatkan peluang? Kita harus menjadi proaktif. Jika kita ingin meningkatkan peluang kesempatan yang ada, kita harus bekerja keras. Kita harus terus belajar bidang atau topik yang menurut kita menarik dan membangun network yang tepat sehingga kita mampu melihat dan menghargai peluang ketika muncul. Kalau kamu pernah mendengar kisah Kolonel Sanders founder KFC, berkat kegigihan dan semangat pantang menyerah, serta tidak menunda-nunda untuk memaksimalkan peluang yang ada, kini brand KFC sudah menjadi brand yang mendunia. Jadi, apakah kamu berani untuk merealisasikan ide menjadi kenyataan hari ini? Wawasan 8 buku The Richest Man in Babylon. Terakhir, jangan berhutang untuk hal-hal yang tidak bijak. Dalam berhutang, ada yang namanya hutang baik dan hutang buruk. Contoh, katakanlah kamu berhutang untuk membeli mobil. Mobil ini akan menjadi hutang yang baik, apabila mampu dimonetis. Misalnya, dengan disewakan ke supir Grab atau rental. Sehingga, dapat menghasilkan income tambahan. Namun, mobil ini akan menjadi hutang buruk, apabila hanya digunakan untuk pamer karena gengsi. Sama halnya dengan barang-barang lain yang akan kita beli, harus dipertimbangkan apakah itu memang dibutuhkan atau tidak. Banyak orang yang terjebak dalam lilitan hutang, karena mereka tidak berpikir secara realistis untuk menggunakan hutang dengan bijak. Tentu, pastinya kita nggak mau menjadi orang yang terlilit hutang. Maka dari itu, sebisa mungkin hindari hutang untuk hal-hal yang tidak bijak. Kita bisa memulai dengan merencanakan secara realistis pengeluaran dan pemasukan kita, serta memikirkan dengan matang sebelum berhutang. Nah, apakah kamu punya hutang saat ini? Apakah itu hutang baik atau hutang buruk?
Ringkasan akhir buku The Richest Man in Babylon. Pesan utama yang ingin disampaikan dalam buku ini adalah kita harus menggaji diri sendiri terlebih dahulu, agar kita bisa menginvestasikan uang kita. Lalu, kita bisa mengalokasikan uang tersebut supaya bekerja untuk kita dan mendapatkan income tambahan. Kita juga dapat meningkatkan potensi keberuntungan dengan bekerja keras dan bersiap sedia ketika peluang muncul supaya kita bisa merealisasikan ide menjadi kenyataan. Semoga buku ini membawa hal baik bagi kamu. Bagikan juga kebaikan itu untuk orang lain. Salam hangat dari kami, tim Alur Buku.